luar biasa. Saya sampai nangis Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam, Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maqultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Anda Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Ada. Anda Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada. Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. Kau pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku. Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Aku adalah firman yang menjadi manusia. Aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu. Makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka golongan orang-orang yang dari barat yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Ini yang terjadi dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhankanlah aku? Jadilah kalian Kristen. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Kepada orang Farisi. Paulus mengatakan